Seorang Kasim sebagai kusir kereta saya tidak akan menerimanya, kata Uttara Kumara. Drama raja yang menyamar sebagai seorang Brahmana kemudian berkata, Pangeran Uttara Kumara, sebagai penasihat utama kerajaan Anda, percayalah ketika saya mengatakan bahwa saya mengenal Brihanala dengan baik. Pada saat ini, jika dia menjadi kusir kereta Anda, itu akan membawa keselamatan dan kemenangan bagi Anda dan seluruh kerajaan kita. Dengan kata-kata ini, ia berhasil meyakinkan Uttara Kumara. Ketika mereka akan berangkat, adik Uttara Kumara yang berusia 16 tahun, Uttara, berseru, Saudaraku, ketika kamu kembali, bawakan aku pakaian kebesaran dari beberapa raja yang kamu kalahkan dalam pertempuran. Aku ingin pakaian itu menghiasi boneka-bonekaku. Tentu saja adik, jawab Uttara Kumara, dadanya membusung dengan gaya seorang pejuang yang gagah berani saat ia berangkat. Kereta kuda, dengan Brihanala di depan dan Uttara Kumara berdiri tegak di belakang, melaju ke arah pasukan musuh. Mereka terus melaju hingga mencapai bagian depan pasukan. Melihat ke depan, mereka melihat 50.000 tentara yang tidak lain adalah tentara Hastinapura. Di dalam barisan mereka terdapat Duryodhana, Karna, Shakuni, dan Dronacharya. Hingga saat itu, bahkan Brihanala tidak menyadari bahwa mereka akan menghadapi pasukan Hastinapura. Saat Brihanala mengenali mereka, ia berbalik dan melirik ke arah Uttara Kumara. Pangeran muda itu masih berdiri di sana, membusungkan dada, tampak heroik. Tetapi ketika Brihanala menurunkan pandangannya ke arah kaki Uttara Kumara, ia melihat kaki itu gemetar tak terkendali, seperti menggigil seperti orang yang terserang demam. Uttara Kumara berada dalam kondisi syok, tidak bisa bergerak, masih berusaha memasang wajah pemberani. Ia berbisik, Brihanala, tanpa mengeluarkan suara, putarlah keretanya. Ayo cepat kembali ke benteng. Brihanala bertanya, ada apa pangeran? Sudah kubilang, putar balik keretanya. Mari kita kembali ke benteng secepat mungkin. Uttara Kumara bersikeras, bukan itu pangeran. Brihanala memulai, tetapi Uttara Kumara memotongnya. Ini adalah perintah saya kembali. Baiklah pangeranku, jawab Brihanala sambil memutar balik keretanya. Karena Arjuna menyamar sebagai Brihanala, Duryodhana tidak mengenalinya. Para prajurit Hastinapura tertawa terbahak-bahak dan berteriak, pengecut, kamu melarikan diri. Brihanala mengemudikan kereta perang jauh dari pasukan Hastinapura dan berhenti di bawah pohon besar di pinggiran kerajaan Virata. Mengapa kamu berhenti di sini? Tanya Uttara Kumara. Ayo, mari kita bersembunyi di dalam benteng. Tanpa menghiraukannya, Brihanala melompat turun dari kereta, memanjat pohon, dan membawa sebuah bungkusan besar. Ketika ia membukanya, di dalamnya terdapat busur Gandiva dan sekumpulan anak panah, senjata milik Arjuna yang ia sembunyikan di sana. Apa ini? Uttara Kumara bertanya dengan heran. Saya adalah Arjuna yang menyamar sebagai Brihanala, ia mengungkapkan. Sekarang saya akan berurusan dengan mereka. Ia mengambil busur Gandiva dan memasang senarnya. Dalam satu gerakan cepat, ia menarik tali busur dan melepaskannya. Sebuah dentuman yang menggelegar bergema menimbulkan rasa takut di hati pasukan Hastinapura. Kripacharya yang berdiri di dekat Duryodhana meletakkan tangannya di pundak sang pangeran dan berkata, Duryodhana, Arjuna datang. Ketika Duryodhana mendongak, ia melihat bahwa kereta yang tadinya melarikan diri, kini kembali melaju dengan kecepatan 2 kali lipat. Kali ini, Uttara Kumara mengemudikan kereta, sementara Arjuna berdiri di belakangnya, siap untuk berperang. Meskipun Arjuna masih mengenakan pakaian Kasim, hanya dengan melihatnya siap berperang di atas kereta perang, seluruh pasukan Hastinapura bergetar. Melihat hal ini karena berteriak, Duryodhana, hari ini saya akan menghabisi Arjuna dan mengangkat busurnya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, sebuah anak panah melesat di udara dan menghantam busur Karna, membuatnya patah menjadi 2 bagian. Menyaksikan hal ini, jantung Duryodhana hampir copot. Kemudian Duryodhana berseru, Bhishma Pitamaha, saya menemukan Arjuna sebelum masa penyamaran berakhir. Oleh karena itu, kirim mereka kembali ke pengasingan di hutan. Itu berarti saya sudah menang. Bhishma menjawab, Duryodhana, periode penyamaran telah berakhir pagi ini. Mulai sekarang, mereka bebas pergi kemana saja secara terbuka. Duryodhana membalas, meskipun begitu, saya tidak akan mengampuninya. Para prajurit, tembakkan panah kalian. Dalam sekejap, Arjuna mengangkat Gandiva dan melepaskan Samohana Astra. Efeknya begitu luar biasa, sehingga ke-50.000 prajurit kehilangan kesadaran sekaligus kehabisan tenaga. Pangeran Uttara Kumara, tugas kita sudah selesai, kata Arjuna. Teman-teman,
Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang sangat menarik saja dapat membuat seseorang melupakan masalah-masalah duniawi mereka? Jika Anda hanya membacakannya untuk anak-anak Anda, apakah Anda percaya bahwa mereka dapat mempelajari semua nilai yang mereka butuhkan untuk hidup? Apakah Anda percaya bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi saat ini, atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan, Anda dapat menemukan solusinya hanya dengan membaca satu cerita? Ya, itu mungkin. Hanya melalui kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih mendebarkan daripada filem superhit manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang ditulis dengan kata-kata saya sendiri tersedia dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku fisik maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Karya ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menempatkan tautan-tautan dalam deskripsi di bawah video ini. Segera pesan salinannya karena ini bukan hanya sebuah buku. Ini adalah sebuah perpustakaan yang lengkap untuk hidup Anda. Tunggu sebentar Arjuna, kata Uttara Kumara sambil melompat turun dari kereta. Ia menghampiri Duryodhana yang tidak sadarkan diri, mengambil pakaian atasnya dan naik kembali ke atas kereta. Di tengah-tengah perayaan atas kemenangan Arjuna dan fakta bahwa ia telah menyelamatkan kerajaan, Raja Virata berkata, "Arjuna, terimalah tangan putriku Uttara sebagai tanda terima kasihku." Tetapi Arjuna menjawab, "Anak saya Abhimanyu sudah cukup umur untuk menikah. Tolong berikan putrimu kepadanya." Sang raja setuju, dan Abhimanyu pun menikah dengan Uttara dalam sebuah upacara yang megah. Ketika Duryodhana mengetahui hal ini, ia sudah terguncang oleh penghinaan karena telah ditembakkan anak panah ke arahnya, kehilangan pakaian bagian atasnya, dan sekarang berita pernikahan yang baru ini hanya membuatnya terbakar oleh kebencian. Pada saat itu, Bhishma berkata, "Duryodhana, Pandawa telah berhasil menyelesaikan 13 tahun pengasingan mereka, 12 tahun di hutan, dan 1 tahun penyamaran. Kamu harus menghormati janjimu dan mengembalikan kerajaan mereka. Anda telah berjanji untuk melakukannya." Tetapi Duryodhana membalas, "Kerajaan? Saya tidak akan memberikan mereka sejengkal tanah pun. Saya akan melihat akhir hidup mereka." Bhishma memperingatkannya, "Duryodhana, jika Anda tetap seperti ini, Pandawa tidak akan ragu-ragu untuk memerangi Anda. Dan jika perang pecah, Pandawa yang akan menang." Kata-kata ini hanya membuat ego Duryodhana semakin terluka. Dia menyatakan, "Saya telah mengambil keputusan. Jika perang tidak bisa dihindari, biarlah terjadi. Saya siap." Dan pada saat itu juga, benih-benih perang Kurukshetra ditaburkan. Kembali ke istana kerajaan Hastinapura, Duryodhana mengumumkan dengan jelas, "Meskipun para Pandawa telah menyelesaikan masa pengasingan dan penyamaran mereka dengan sukses, saya tidak akan mengembalikan Indraprastha kepada mereka." Ketika para Pandawa mendengar hal ini, mereka dan para Kauravas mulai bersiap-siap untuk berperang. Mereka mencari aliansi dengan kerajaan-kerajaan yang bersahabat. Baik Arjuna maupun Duryodhana pergi ke Dwaraka untuk meminta bantuan dari sekutu terkuat dan terkuat. Saat itu masih pagi ketika Duryodhana tiba di kamar Krishna terlebih dahulu. Krishna terlihat tertidur, atau lebih tepatnya, ia berpura-pura tertidur. Di kamar itu, hanya ada satu tempat tidur di mana Krishna berbaring. Ada ruang untuk duduk di dekat kepalanya atau di kakinya. Duryodhana berpikir, "Saya tidak bisa mengambil risiko membangunkan Krishna dengan kasar. Jika ia tersinggung, ia mungkin akan menolak untuk menolongku. Tetapi saya adalah seorang raja. Mengapa saya harus duduk di dekat kakinya?" Jadi, ia memilih untuk duduk di belakang kepala Krishna. Saat itu, Arjuna juga masuk dan duduk di kaki Krishna. Setelah beberapa saat, Krishna bergerak dan membuka matanya. Orang pertama yang dilihatnya adalah Arjuna. "Arjuna, kapan kamu sampai di sini?" tanyanya. "Saya baru saja tiba, Krishna," jawab Arjuna. Ketika Duryodhana berdehem, Krishna menoleh dan melihat Duryodhana duduk di belakang. "Duryodhana, Anda juga di sini?" tanyanya. "Sesuatu mengatakan padaku bahwa kamu tidak datang dengan tangan kosong. Kamu pasti memiliki permintaan yang besar. Beritahukanlah padaku apa itu." Duryodhana menjelaskan, "Akan tiba saatnya Pandawa dan Kurawa akan bertempur. Itulah sebabnya saya berada di sini. Tetapi pertama-tama, izinkan saya mengatakan bahwa kami berdua datang untuk meminta bantuan Anda. Seharusnya, karena saya datang lebih dulu, Anda harus berjanji untuk membantu saya sebelum membantu Arjuna." Krishna menjawab, "Saya tidak memperhatikan siapa yang datang lebih dulu. Saya hanya melihat Arjuna pada saat saya membuka mata. Oleh karena itu, saya akan menolongnya terlebih dahulu." Duryodhana tidak senang dengan keputusan ini.
Teman-teman, konten di episode berikutnya akan menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan di jam yang sama. Pesanlah buku-buku Mahabharata saya sekarang juga, tautan ada di deskripsi di bawah ini. Jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.